Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tresnaning Wahyuni, NPM 0054 dari 4G Manajemen. Video berikut ini adalah untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah Manajemen Portofolio dan Investasi. Materi yang akan saya sampaikan hari ini adalah beta. Berikut adalah pembahasan beta. Yang pertama, pengertian beta. Beta merupakan ukuran risiko yang berasal dari hubungan antara tingkat keuntungan suatu saham dengan pasar. Pengertian beta terdiri dari sebagai berikut. Yang pertama, suatu pengukur volatilitas atau volatility return suatu sekuritas atau return portofolio terhadap return pasar. Kemudian, beta sekuritas KI mengukur volatilitas return sekuritas KI dengan return pasar. Beta portofolio mengukur volatilitas return portofolio dengan return pasar. Pengukur risiko sistematik dari suatu sekuritas atau portofolio relatif terhadap risiko pasar. Berikutnya, mengestimasi beta. Untuk mengestimasi besarnya koefisien beta, bisa digunakan market model. Market model pada dasarnya hampir sama dengan single index model, hanya saja pada market model tidak digunakan asumsi bahwa error term untuk setiap sekuritas tidak berkorelasi satu dengan yang lainnya. Oleh karena itu, persamaan market model bisa dituliskan seperti persamaan single index model seperti di bawah ini, yaitu RI sama dengan alfa I plus beta I RM plus EI. Dalam hal ini, keterangannya adalah RI adalah rekon sekuritas I, kemudian RM return index pasar, alfa I adalah intercept, beta I adalah slope, dan sigma I adalah random residual error. Langsung saja dalam contoh soal. Diketahui expected return dari indeks pasar adalah 25%. Bagian dari expected return suatu sekuritas XYZ yang independen terhadap pasar atau alfa I adalah 4%. Dan beta I adalah sebesar 0,75. Ternyata return realisasi sebesar 26%. Berapakah expected return sekuritas untuk XYZ? Cara menjawabnya adalah pertama yaitu kita harus menghitung E kali RI sama dengan alfa I plus beta I dikali E dikali RM. Di mana 4% ditambah 0,75 dikalikan 25%. Jadi, nilai return realisasi berdasarkan single index model adalah RI sama dengan 22,75% plus EI atau ditambahkan dengan EI. Oleh karena itu, maka kesalahan estimasi adalah 26% sampai 22,75%. Estimasi adalah 26% dikurangi 22,75% sama dengan 3,25%. Jika nilai return realisasi sama dengan nilai expected return, maka investor mengestimasi expected return tanpa kesalahan. Kemudian, jenis-jenis beta. Jadi beta itu memiliki beberapa jenis. Yang pertama adalah beta pasar. Beta pasar dapat diestimasi dengan mengumpulkan nilai-nilai historis return dari sekuritas dan return dari pasar selama periode tertentu. Jadi yang dikumpulkan ada dua arah ya. Ini dari historis return dari suatu sekuritas dan return dari pasar selama periode tertentu. Misalnya, selama 60 bulan untuk return bulanan atau 200 hari untuk return harian. Jadi ada jumlah yang harus dikumpulkan. Dengan asumsi bahwa hubungan antara return sekuritas dan return pasar adalah linier, maka beta dapat diestimasi secara manual dengan memplot garis di antara titik-titik return atau dengan teknik regresi atau yang
mencari pengaruh atau hubungan gitu ya. Kemudian selanjutnya yang kedua, jenis beta yang kedua adalah beta akuntansi. Data akuntansi seperti misalnya laba akuntansi, accounting earnings, dapat juga digunakan untuk mengestimasi beta. Nah, beta akuntansi ini dapat dihitung secara sama-sama dengan beta pasar atau yang menggunakan data return tersebut, yaitu dengan mengganti data return dengan data laba akuntansi. Jadi, beta akuntansinya dapat dihitungnya secara sama dengan beta pasar atau yang sebelumnya tadi. Jadi menggunakan data return yang miliknya beta pasar, kemudian diganti data returnnya dengan data laba akuntansi. Jadi yang diganti hanyalah nilai data returnnya. Selanjutnya, yang ketiga adalah beta fundamental. Beta fundamental menggunakan beberapa variabel fundamental dalam analisis betanya. Variabel-variabel yang dipilih oleh mereka, variabel-variabel yang dianggap berhubungan dengan risiko. Seperti yang disebutkan, fundamental pasti berhubungan dengan risiko. Karena beta merupakan bagian juga dari pengukuran risiko. Beta merupakan pengukuran dari risiko. Dengan argumentasi bahwa risiko dapat ditentukan menggunakan kombinasi karakteristik pasar dari sekuritas dari nilai-nilai fundamental perusahaan. Maka kombinasi ini akan banyak membantu mengerti beta dan untuk memprediksinya. Jadi nilai-nilai fundamental ini mensupport untuk menganalisis beta agar membantu untuk mengestimasi, meramal atau memprediksikannya. Selanjutnya adalah beta pasar dan beta fundamental. Jadi ini ada dua, beta pasar dan beta fundamental. Beta return pasar dan beta fundamental masing-masing mempunyai kelebihan dan kekurangannya. Kelebihan dari beta return pasar adalah beta ini mengukur respon dari masing-masing sekuritas terhadap pergerakan pasar. Jadi pengukurannya ini dari masing-masing sekuritas terhadap pasar, bukan secara general terhadap pasar, melainkan secara lebih rinci atau secara per sekuritas terhadap pergerakan pasar. Nah, sedangkan kelemahannya dari beta return pasar adalah tidak langsung mencerminkan perubahan dari karakteristik perusahaan karena beta return pasar dihitung berdasarkan hubungan data. Jadi tidak bisa secara langsung gambaran atau cerminan dari hasil beta pasar tidak bisa secara langsung memberikan cerminan atau gambaran dari karakteristik perusahaan karena yang dipilih atau data yang digunakan untuk menganalisis adalah hubungan antar data atau persekuritas, tidak secara general. Selanjutnya, beta fundamental mempunyai kebaikan bahwa beta ini secara langsung berhubungan dengan perubahan atau karakteristik perusahaan. Namanya juga fundamental, jadi dia tuh berhubungan langsung dengan perusahaan, mampu mencerminkan langsung kondisi perusahaan atau karakteristik perusahaan yang tidak tetap atau yang berubah-ubah. Jadi karena berhubungan langsung dengan fundamental, sehingga hasil yang diperoleh dari analisis beta fundamental dapat menjadi acuan secara langsung atau secara bagaimana ya, lebih spesifik atau lebih valid untuk menggambarkan karakteristik perusahaan. Karena beta ini dihitung menggunakan data karakteristik tersebut, yakni karakteristik fundamental perusahaan secara langsung. Sedangkan beta fundamental juga memiliki kelemahan, yaitu variabel-variabel karakteristik perusahaan mempunyai efek terhadap beta fundamental yang sama untuk semua perusahaan, mempunyai efek perusahaan yang sama tuh maksudnya adalah beta fundamental efeknya tuh sama ke setiap perusahaan. Jadi tidak secara spesifik per sekuritas atau secara detail per
sekuritas, melainkan lebih general ke seluruh perusahaan, sehingga hal ini bisa diterapkan untuk perusahaan, namun hasilnya atau resultnya adalah lebih general. Jadi perbedaannya beta pasar dan juga beta fundamental adalah justru pada result atau hasilnya. Jika beta pasar memberikan hasil yang spesifik atau sangat detail per sekuritas, namun tidak mampu mencerminkan secara langsung kondisi atau karakteristik perusahaan, sedangkan kebalikannya, beta fundamental tersebut justru mampu menggambarkan karakteristik perusahaan, namun tidak sedetail seperti beta pasar, karena efeknya bisa diterapkan ke seluruh perusahaan secara general, bukan secara spesifik. Seperti itu. Selanjutnya, yang selanjutnya adalah beta portofolio. Beta portofolio dapat dihitung dengan cara rata-rata tertimbang atau berdasarkan proporsi. Dari masing-masing individual sekuritas yang membentuk portofolio adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah beta P atau notasi. Beta P juga disebut beta portofolio. Beta I adalah beta individual sekuritas I, dan WI adalah proporsi sekuritas ke I. Baik, demikian adalah penjelasan saya tentang beta portofolio. Kemudian saya akan menyampaikan beberapa respon dari teman-teman yang sudah memberi masukan tentang beta portofolio sebelumnya, yang akan saya jelaskan sebagai berikut. Baik, saya akan share dulu. Baik, saya lanjutkan. Seperti yang saya sampaikan tadi, ya, saya akan membahas beberapa pertanyaan yang sering ditanyakan terkait materi beta ini. Yang pertama adalah jenis beta apa yang sering digunakan oleh perusahaan. Yang pertama ya, pertanyaan yang paling sering yang ditanyakan yang pertama. Yang paling sering digunakan oleh perusahaan adalah beta fundamental. Seperti pada analisa saham, menggunakan analisa fundamental adalah metode paling sederhana karena berhubungan langsung dengan pengukuran risiko. Jadi mengapa banyak perusahaan menggunakan beta fundamental? Karena banyak perusahaan yang ingin mengetahui secara langsung karakteristik atau ya cerminan secara langsung kondisi perusahaan atau kondisi karakteristik perusahaan, yakni dengan menggunakan analisa beta fundamental. Selanjutnya, pertanyaan yang kedua yang sering ditanyakan juga adalah apa hubungan antara beta untuk pasar model berkembang, beta bias, perdagangan yang tidak sinkron, dan pasar yang tipis. Nah, seperti yang disampaikan tadi, ada beta yang tidak menyampaikan secara langsung atau tidak mencerminkan secara langsung, yaitu kita bisa sebut itu adalah beta bias atau analisisnya kurang tepat karena masih bias, belum akurat atau valid. Jawabannya adalah beta pasar model berkembang perlu disesuaikan karena beta yang belum disesuaikan masih merupakan beta bias atau belum valid. Ya, beta bias yang disebabkan oleh perdagangan yang tidak sinkron dan perdagangan tersebut terjadi di pasar transaksi perdagangan yang perdagangannya itu jarang terjadi atau frekuensi perdagangannya itu jaraknya tuh sangat jauh atau sangat jarang, atau disebut juga dengan pasar tipis. Kenapa disebut pasar tipis? Karena itu tadi, transaksi perdagangannya itu terjadi sangat jarang. Jadi hubungannya adalah yang perlu disesuaikan karena agar hasilnya tidak bias atau hasilnya valid dan akurat, estimasinya bisa menggunakan beta pasar maupun beta fundamental. Kemudian selanjutnya, pertanyaan yang ketiga, untuk konsep beta, apakah bisa digunakan oleh seluruh perusahaan? Oke, pertanyaan yang menarik nih. Konsep beta itu mengukur resiko atau memprediksi perubahan harga saham terhadap perubahan benchmark yang dijadikan sebagai acuan IHSG atau Indeks Harga Saham Gabungan. Jadi untuk memprediksi resiko, untuk menganalisis resiko, untuk mengetahui atau mengestimasi resiko. Jadi beta sendiri itu untuk
untuk alatnya mengestimasi. Namun dalam beberapa kasus ada saham-saham yang pergerakannya tidak berhubungan dengan arah pasar sehingga penggunaan beta akan menjadi kurang efektif. Jadi tidak seluruh perusahaan serta-merta bisa menggunakan analisis beta saham. Harus disesuaikan dulu jenis perusahaannya, karakter perusahaannya, apakah cukup valid atau cukup efektif untuk menggunakan beta. Seperti itu. Baik, itu tadi pembahasan dan juga diskusi kita terkait materi beta dan juga frequently question atau pertanyaan yang paling sering disampaikan terkait materi beta juga sudah kita bahas hari ini. Demikian pembahasan materi beta hari ini dengan saya, Trisnaning Wahyuni. Terima kasih sudah menonton video ini dan terakhir saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.